Halo Sinemania, semoga Anda selalu bahagia. Silahkan tekan dulu subscribe-nya, terima kasih. Film yang akan kita review kali ini adalah film The Battleship Island, di mana film ini berhasil mengukir sejarah baru di dunia perfilman Korea Selatan, dan merupakan salah satu film terbaik Asia di tahun 2017. Untuk totalitas, sutradara Ryo Shin-wan tidak mau melakukan pengambilan gambar menggunakan blue screen. Ia ngotot untuk membuat set buatan menyerupai Pulau Hashima pada tahun 1940-an dan perlu waktu 9 bulan untuk merancang dan membangun setnya. Tak heran, biaya produksi film ini menjadi yang termahal, yaitu sebesar 276 miliar rupiah. Waktu syuting selama 6 bulan yang melibatkan banyak aktor kelas atas tentu saja membuat biaya produksi film ini semakin mahal. The Battleship Island sukses di 155 negara. Pada 2 minggu penayangannya berhasil tembus lebih dari 6 juta penonton dan menjadi film perang dengan jumlah penonton terbanyak dengan meraup pendapatan kotor senilai 47,3 juta US dollar atau sekitar 683 miliar rupiah. Mantep kan? Di IMDb film ini mendapat rating 7,1. Diperankan oleh Hwang Jingmin sebagai Lee Gang-ok, So Ji-sung sebagai Choi Steil-sung, Song Joong-ki sebagai Park Mo-young, Lee Jung-hoon sebagai Mal-yeon. Bersama saya Hamzah, Sinemania. Inilah review The Battleship Island. Film dimulai dari sebuah pertambangan batubara di Pulau Hashima pada tahun 1944. Tambang batubara ini berada di kedalaman 800 meter di bawah tanah. Otomatis kurang oksigen, pengap, panas, dan bau. Untuk mencapai dasar pertambangan, para pekerja menggunakan elevator sederhana yang lebih mirip lift barang. Di sana terdapat banyak sekali orang Korea, tapi orang Korea masih disebut orang Joseon karena Korea pada waktu itu belum merdeka, dan dinasti Joseon merupakan dinasti terakhir yang sudah berdiri selama 5 abad sebelum akhirnya Jepang melakukan penjajahan terhadap Korea. Pada masa itu banyak sekali orang Joseon yang dijadikan romusa atau pekerja paksa oleh militer Jepang. Salah seorang pekerja tambang melakukan kesalahan dan menyebabkan kebocoran air laut di dalam terowongan. Dia berniat keluar terowongan untuk meminta pertolongan, akan tetapi malah dicambuk dan disuruh masuk kembali, yang akhirnya orang tersebut terkena urugan batu dan tewas secara mengenaskan. Kita juga diperlihatkan satu tokoh yang bernama Yoon Hak-chul. Dia adalah orang yang cukup penting karena sebagai orang yang dituakan dan sangat dipercaya oleh para pekerja di pertambangan. Suatu malam, ada 3 orang remaja yang mencoba melarikan diri dari Pulau Hashima. Saat di perjalanan, mereka ketahuan dan langsung ditembak oleh militer Jepang tanpa ampun. 2 orang lagi berhasil keluar dari Pulau Hashima dengan cara berenang dengan menggunakan kayu balok sebagai pelampung. Tapi naas, mereka ketahuan juga oleh penjaga. Akhirnya, mereka ditangkap dengan menggunakan jaring sampai tewas tenggelam, dan mayatnya kembali dibawa ke Pulau Hashima. Betapa kejamnya militer Jepang ini, padahal film baru saja dimulai. Oke, Hamzah akan menyingkat nama para pemain di film ini, supaya nggak pusing dengan sebutan nama Korea. Maklum lidahnya Sunda banget. Nggak apa-apa kan? Lanjut ke jalan cerita. Pada suatu malam, sekelompok grup musik yang dipimpin oleh Lee sedang mengadakan pertunjukan di Hotel Gyeongsong, Korea. Dia mempunyai anak perempuan bernama Sohee, sekaligus vokalis di band yang dipimpin ayahnya. Lee ini adalah pemimpin dari grup band yang cukup sukses dan sering diundang di acara-acara penting. Karena sifatnya yang humoris dan mudah bergaul, Lee banyak digandrungi para wanita. Tapi parahnya, beberapa penggemarnya dia kencani juga, walaupun berstatus bini orang. Pebinor lah ya dia. Hingga akhirnya, malam itu dia dicari oleh seorang tentara karena telah ketahuan menggoda istri dari seorang sekretaris kenegaraan. Sekretaris tersebut mempunyai hubungan dengan pemerintah Jepang, dan Lee menjadi buronan para tentara Jepang. Dari kejadian tersebut, Lee merasa hidupnya tidak tenang lagi karena sudah menjadi buronan yang paling dicari akibat petualangannya menggoda istri dari salah satu pejabat negara. Berlanjut ke tanggal 12 Februari 1945, terlihat sebuah kapal feri berangkat menuju Shimonoseki. Di kapal tersebut terdapat banyak sekali orang Joseon yang ikut serta. Di dalam kapal mereka berdesakan karena memang disatukan dengan beberapa ternak dan hewan lainnya. Bahkan toiletnya satu untuk semua. Lee memiliki rencana untuk para anggota musiknya, di mana saat tiba di sana mereka harus berpencar atau berbaur dengan penduduk setempat, serta menaruh uang mereka di box peralatan. Tiba-tiba terjadi perkelahian sesama orang Korea. Pria yang bikin onar ini bernama Choi.
Orang ini merupakan mantan mafia Joseon. Para militer Jepang memberi peringatan dan menyuruh mereka diam. Namun Choi dengan berani menantang mereka menggunakan bahasa Korea, karena Choi ini nggak paham bahasa Jepang, jadi pembicaraan mereka nggak nyambung. Salah seorang penumpang yang bernama Malyon menerjemahkan apa yang diucapkan oleh tentara Jepang. Tapi ucapan Malyon ini malah dianggap kata-kata kasar kepada Choi. Dengan kasar, Choi menjambak rambut Malyon. Di luar dugaan, Malyon membalas perbuatan Choi dan meremas area vital Choi. Aduh, mantep ini, auto nggak bisa kencing selama 3 hari si Choi ini. Disinilah pertemuan pertama para tokoh penting di film ini, yaitu Choi, sang mantan mafia, Malyon, si wanita pemberani, Sohee, dan ayahnya Lee. Setelah tiba di pelabuhan Shimonoseki, Jepang, Lee memberikan surat rekomendasi yang didapatkan temannya sebelum berangkat dari Joseon. Tapi ternyata surat rekomendasi tersebut tidak berguna sama sekali. Diduga surat rekomendasi tersebut hanya jebakan saja, karena surat yang sama banyak berserakan di sana, bahkan diinjak-injak dan tak memiliki fungsi apa-apa. Akhirnya, semua penumpang warga Joseon dari kapal tersebut diangkut dengan kereta api dan selanjutnya kembali dinaikkan lagi ke kapal kecil menuju Pulau Hashima. Sesampainya di sana, seluruh orang Joseon di kapal itu disambut dengan penyiksaan oleh tentara Jepang. Mereka digebukin habis-habisan dan menjadi bahan tontonan. Perempuan sengaja dipisahkan dari laki-laki yang membuat Sohee berpisah dengan ayahnya dan ia dijaga oleh Mayon. Kelompok wanita dimasukkan ke penampungan untuk dijadikan wanita penghibur, sementara laki-laki dimasukkan ke sebuah kamp pelatihan untuk dijadikan sebagai pekerja pertambangan. Para laki-laki diperiksa dengan ketat. Semua barang bawaan mereka dirampas, terutama barang-barang berharga. Karena teman-teman di seorang musisi, mereka menunjukkan keterampilan mereka yang lumayan sudah berkelas. Lee mendapat banyak pujian dari karya musiknya. Lee juga memberikan jam Rolex miliknya dengan syarat ia harus bertemu dengan putrinya. Lee diperintahkan untuk memainkan lagu Sakura di musim dingin. Direktur pertambangan Hashima yang bernama Shimazaki Daisuke datang dan memberikan sambutan. Balik lagi ke nasib para wanita, mereka dipaksa telanjang karena harus diperiksa kelaminnya agar tidak ada penyakit menular seksual. Para perempuan ini ternyata dipaksa menjadi wanita penghibur untuk kepuasan birahi para tentara Jepang yang terkenal sangean dan super kejam. Semua pekerja pertambangan diberikan rincian biaya apa saja yang harus dibayar dari gajinya. Untuk beberapa kebutuhan seperti tempat tinggal dan barang-barang akan dipotong dari gaji pertama mereka dan tidak ditanggung oleh perusahaan. Mereka juga diberikan makanan yang sangat tidak layak sama sekali. Bahkan ada tikus dan kecoa di antara makanan mereka. Ini pasti ngeunah guys. Waduh, mantap. Para pekerja ini dijanjikan mendapat tabungan dan dana pensiun. Semua fasilitas yang dijanjikan akan dipotong dari gaji mereka sendiri. Dan apabila upah mereka tidak cukup untuk bayar semua tagihan tersebut, maka akan dilimpahkan ke bulan berikutnya dan seterusnya. Aduh, kapan lunasnya kalau begini boro-boro dapat dana pensiun? Di antara para pekerja asal Joseon, ada seorang warga Joseon yang menjadi mandor kepercayaan Jepang yang membawahi orang-orang Joseon lainnya. Dia berperilaku sangat kasar dan tidak terpuji. Melihat ketidakadilan ini, Choi, si mantan mafia, marah karena dia hanya menindas yang lemah. Lee diperintahkan untuk menjadi penerjemah bahasa Jepang. Dia menantang sang mandor untuk duel satu lawan satu seperti tradisi samurai Jepang. Dan jika Choi menang, maka si mandor harus siap menjadi bawahannya. Tapi jika Choi kalah, si mandor ini tetap menjadi penjaga mereka. Dan dengan mudahnya si penjaga dibantai abis sama Choi. Tiba-tiba Yoon Hak-chul datang dan melerai perkelahian mereka. Yoon Hak-chul ini merupakan orang yang paling dipercaya dan dihormati oleh para pekerja tambang, seperti yang sudah diceritakan di awal tadi. Tapi Choi nampak tidak senang terhadap Yoon Hak-chul, yang seolah-olah menjadi pemimpin mereka. Lee dan teman-teman musisinya tidak memperdulikan apa yang Yoon Hak-chul bilang. Mereka pun merayakan kemenangan Choi dengan bernyanyi. Scene berpindah ke tempat para perempuan, di mana Sohee dan Mayon dijadikan wanita pendamping para petinggi Jepang. Secara kebetulan lagu dari Sohee diputar. Sohee melihat ini sebagai sebuah kesempatan besar dan bilang bahwa ia adalah orang yang sangat berbakat di bidang musik untuk menghibur para petinggi bersama ayahnya. Karena ia sendiri merupakan penyanyi asli dari lagu yang sedang diputar. Para petinggi Jepang merasa senang dan tidak menjadikan Sohee sebagai wanita penghibur. Lagian Sohee kan masih bocil, masa mau diembat juga? Heran deh. Dari kejadian tersebut, akhirnya Lee dan grup bandnya dipanggil oleh pimpinan Jepang untuk dijadikan tim penghibur di camp tersebut. Sementara Sohee diberikan tugas tambahan menjadi tukang cuci dan beres-beres di rumah petinggi Jepang.
Setiap kali acara hiburan selesai, Lee selalu mengumpulkan makanan, rokok, dan minuman untuk dijadikan stok di campnya. Selain keterampilannya bermain musik, Lee juga pandai mencari uang dengan cara menyuruh temannya yang pandai melukis untuk membuat gambar porno dan dijual ke tentara Jepang dengan tarif 10 batang rokok per gambar. Tapi sang pelukis hanya mendapatkan 1 batang rokok untuk setiap gambarnya. Tega banget sih Lee ini ya. Mungkin kalau di Indonesia waktu itu lagi rame ini Arrow ya. Yang umurnya agak tuaan dikit pasti tahu tuh ini Arrow. Yang nggak tahu silahkan cari di Google aja ya. Kita lanjut ke jalan cerita. Tapi tiba-tiba Lee dikejutkan oleh berita bahwa anaknya Sohee akan diadopsi oleh Panglima Tentara Jepang di tempat lain. Lee merasa sedih dan pasrah karena harus merelakan anaknya. Kemudian berlanjut ke bulan Juli 1945. Di tempat pelatihan pasukan Gwangbok Tiongkok, di mana kita diperlihatkan seorang tentara muda yang memiliki prestasi gemilang di bidang militer, yaitu Pak Mo, yang diperankan oleh Song Joong-ki. Mereka sedang membahas informasi dari OSS. OSS ini kepanjangan dari Office Strategic Service, yang merupakan badan intelijen Amerika yang dibentuk pada waktu Perang Dunia Kedua, yang sekarang menjadi CIA. Di mana menurut OSS saat ini Amerika sedang membuat sebuah bom dengan daya ledak sekitar 200 km bahkan lebih, yang nantinya akan diledakkan di Jepang. Yang kita tahu dari pelajaran sejarah waktu SD, itu adalah bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Di sini, Pak Mo ditugaskan untuk menemui Yon Hak-chul. Dia adalah tokoh tertua yang cukup dihormati di pertambangan Hashima. Yon Hak-chul ini di pertambangan lebih dikenal dengan nama Seonsyang. Dia ini merupakan salah satu pendiri aliansi Federasi Korea Amerika. Ceritanya berawal dari 1 tahun yang lalu, dia ditangkap oleh tentara Jepang dan tidak terlacak di mana keberadaannya. Dan menurut informasi OSS, sekarang dia berada di pertambangan Hashima. Kita balik lagi ke orang Joseon yang sedang bekerja di tambang, dan ternyata Pak Mo sudah berada di sana dan menyamar menjadi pekerja tambang. Mereka berada di terowongan nomor 2, dan lubang yang mereka gali sudah mencapai 1.100 meter di bawah permukaan air laut, sehingga gas alam sudah mulai keluar dari dalam tanah dan gak bisa disumbat. Dan secara tak sengaja, roda pengangkut batu bara meluncur ke bawah dan menimbulkan percikan api dan menyambar gas, sehingga memicu ledakan yang luar biasa di terowongan nomor 2 dan menewaskan banyak korban. Para petinggi Jepang memutuskan untuk menutup terowongan nomor 2 karena takut menyebar ke terowongan lainnya, dan Yon Hak-chul terjebak juga di sana. Informasi Yon Hak-chul ikut terjebak di terowongan nomor 2 membuat panik para petinggi Jepang, karena Yon Hak-chul ini merupakan orang yang berpengaruh dan dihormati di pertambangan. Dan apabila orang-orang Joseon tahu kalau terowongan nomor 2 diledakkan oleh mereka, maka mereka akan bersatu untuk memberontak dan tidak mau menambang lagi. Para petinggi Jepang langsung memerintahkan bawahannya untuk segera membebaskan Yon Hak-chul. Akan tetapi, Yon Hak-chul berhasil keluar dari terowongan dengan cara meledakkan dinding terowongan yang tembus ke terowongan nomor 3, dibantu oleh Pak Mo dan teman-temannya. Dari kejadian tersebut, akhirnya aparat Jepang mau bertemu dengan Yon Hak-chul sebagai orang yang dituakan di pertambangan. Di sini, Yon Hak-chul menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan atas insiden yang telah terjadi. Malam harinya, ketika Choi sedang berada di tempat minum, tiba-tiba Malyon berteriak karena mendapat perlakuan kasar dari orang Jepang karena tidak mau melayaninya. Choi tidak tinggal diam, dia memukul kepala orang Jepang sampai pingsan, kemudian membawa pergi Malyon ke kamar atas. Malyon berusaha menyerahkan dirinya kepada Choi, tapi Choi tidak tertarik karena walaupun dia mantan mafia, dia tidak terlalu suka bermain sama wanita penghibur. Malyon juga cerita tentang perjalanan hidupnya. Choi juga memberi nasihat kepada Malyon agar menahan emosinya supaya bisa bertahan hidup, karena pasti suatu saat nanti akan ada hal baik yang akan terjadi. Hubungan pertemanan mereka semakin dekat. Kita beralih ke Pak Mo yang sedang berbicara bersama Yon Hak-chul. Dia menceritakan maksud dan tujuannya datang ke pertambangan, yaitu untuk membebaskan dirinya. Awalnya dia tidak percaya, tapi akhirnya Yon Hak-chul setuju dengan rencana Pak Mo untuk membebaskan dirinya. Untuk melancarkan aksinya, Pak Mo butuh alat komunikasi berupa telegraf yang ada di ruangan kantor pos tentara Jepang. Aksi itu butuh bantuan Lee untuk membuatkan kunci duplikat kantor pos karena Lee punya akses istimewa dibanding dengan warga Joseon lainnya. Akhirnya, Lee selesai juga melakukan tugasnya, yaitu membuat kunci duplikat kantor pos. Malam harinya, di tengah hujan deras, Pak Mo beraksi. Dia berusaha memasuki kantor pos secara diam-diam untuk menggunakan telegraf dan mengirim pesan kepada pemerintah sementara Korea. Namun, Pak Mo tidak menyertakan Sohee dalam pelariannya. Mungkin dia mendahulukan kepentingan negara walaupun dia harus ingkar janji. Entahlah.
Yang pasti, dia hanya menuliskan dirinya dan Yoon Hak Chul yang masuk daftar penjemputan. Setelah selesai mengirim pesan dari telegraf, secara tak sengaja Pak Mo menemukan dokumen penting sepertinya teramat sangat penting. Nanti kita akan tahu isinya apa. Malam harinya, Lee melihat Pak Mo dan Yoon Hak Chul akan pergi dari Pulau Hashima tanpa bilang-bilang dan tidak mengajak Sohee anaknya. Lee pun kesal dan langsung berusaha memanggil Sohee di kamarnya. Di sisi lain, Pak Mo berubah pikiran dengan menginterogasi Yoon Hak Chul karena dokumen yang ditemukan Pak Mo di ruang telegraf ternyata berisi rincian upah orang Joseon yang bekerja di tambang ke rekening Yoon Hak Chul. Ternyata, selama ini dia berpura-pura baik dengan selalu membela hak-hak warga Korea di pertambangan. Di sini, Yoon Hak Chul terbukti telah mengkhianati bangsanya sendiri dengan korupsi uang gaji para pekerja pertambangan. Secara tiba-tiba, Pulau Hashima diserang. Orang Joseon panik dan ketakutan. Mereka berdesakan untuk masuk ke tempat pengungsian. Namun para pasukan Jepang tidak mengizinkan mereka masuk karena itu khusus untuk orang Jepang. Orang Joseon hanya bisa berteriak dan pasrah terkena bom dan beberapa rudal hingga tewas. Di sisi lain, Yoon Hak Chul kembali berhadapan dengan Pak Mo dan Pak Mo tertembak dan jatuh ke sungai. Tapi alangkah beruntungnya Pak Mo karena dia masih bisa selamat. Bahkan salah satu orang Joseon yang ada di pihak Yoon Hak Chul malah dibunuh karena sudah mengetahui kejahatannya dari Pak Mo. Peristiwa ini disaksikan oleh Lee dan anaknya. Malam harinya, para petugas Jepang di pertambangan sangat panik karena kota Hiroshima di Jepang sudah hancur lebur akibat serangan Amerika yang menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan memusnahkan 100.000 jiwa. Karena Jepang sudah mendekati kekalahan, mereka harus menghapus semua bukti kejahatan di Pulau Hashima. Kondisi dan situasi di Pulau Hashima semakin tak menentu. Yoon Hak Chul berusaha mengumpulkan orang Joseon untuk mengadakan rapat bersama. Dia menjanjikan hak-hak yang lebih baik untuk semua warga Joseon, tapi dengan syarat mereka harus bersedia bekerja kembali di dalam pertambangan. Padahal, Yoon Hak Chul ini telah diminta oleh tentara Jepang untuk melenyapkan semua warga Korea yang ada di Pulau Hashima. Karena untuk menghilangkan bukti dan saksi atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Dan rencananya, warga Korea yang nantinya bekerja kembali di dalam pertambangan akan dibom supaya terkubur di dalam tambang. Tapi sebelum rencana itu terjadi, Pak Mo dan Lee datang dengan membawa bukti kejahatan Yoon Hak Chul dan meyakinkan semua warga Korea bahwa Yoon Hak Chul adalah pengkhianat. Tanpa banyak bicara, Pak Mo langsung menghabisi Yoon Hak Chul di hadapan semua orang. Dan sejak saat itu, semua warga Joseon bersatu untuk merencanakan pelarian dari pulau tersebut. Pak Mo memimpin warga Joseon, dia memberikan arahan dan strategi untuk melawan para tentara Jepang. Walaupun dengan menggunakan peralatan yang sederhana, tapi dengan semangat juang yang tinggi, mereka bersemangat untuk melakukan perlawanan. Choi akhirnya berhasil dibebaskan karena sebelumnya dia ditahan di markas Jepang karena telah dipitnah, memperkosa, dan membunuh seorang gadis Jepang. Tindakan ini sengaja dilakukan supaya orang Joseon menjadi lemah dan tidak punya pemimpin kuat lagi. Semua rencana dipersiapkan, dari mulai pemanfaatan senjata sisa pertempuran kemarin, membuat perisai, membuat bom molotov, bahkan para perempuan membuat tali dari kain untuk loncat ke kapal. Beberapa orang merampok kapal pengangkut batu bara untuk mengangkut semua warga Joseon. Ma-yeon berusaha membujuk Choi untuk tidak ikut berperang karena kondisinya belum pulih. Malam pelarian pun tiba, beberapa orang Jepang berhasil dibereskan. Dengan mendahulukan para perempuan, satu persatu mereka naik ke kapal batu bara. Namun pada akhirnya aksi mereka ketahuan oleh pihak Jepang dan terjadi pertempuran sengit antara warga Joseon dan tentara Jepang. Banyak korban yang jatuh dari pihak warga Joseon karena pertempuran yang tidak seimbang. Warga Joseon yang telah dibagi kelompok berusaha saling membantu, termasuk dari timnya Choi Si Mafia. Namun tentara Jepang berhasil meruntuhkan jembatan yang menuju ke kapal batu bara. Di tengah pertempuran, Ma-yeon, wanita yang disukai Choi, ditembak oleh mandor kepercayaan Jepang yang menjadi musuh bebuyutan Choi, dan mereka berdua akhirnya meninggal berdampingan. Di akhir pertempuran, Lee dan Pak Mo ditembak oleh perwira tertinggi Jepang. Perwira Jepang berniat menebas Lee, tapi Sohee memberanikan diri melempar bom molotov dan berhasil membakar perwira tersebut. Secepat kilat, Pak Mo menebas kepala perwira Jepang yang masih terbakar. Kejadian tersebut mengejutkan bala tentara Jepang yang masih bertempur, dan seketika mereka berhenti. Dengan suara lantang, Pak Mo mendeklarasikan kemenangannya atas pertempuran tersebut, karena pemimpin mereka sudah tewas. Dia menegaskan untuk dibiarkan pulang ke kampung halaman di Joseon. Semua warga Joseon berhasil meninggalkan Pulau Hashima menggunakan kapal batu bara. Di atas kapal, Lee meninggal karena pendarahan akibat luka tembak, meninggalkan Sohee yang dititipkannya kepada Pak Mo.
Setelah Lee meninggal, terjadi ledakan yang sangat besar. Ternyata bom telah dijatuhkan Amerika di Nagasaki tepatnya tanggal 9 Agustus tahun 1945 dan Jepang langsung menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Film pun selesai. Yang pasti film ini bukan ditunjukkan untuk menciptakan perasaan anti-Jepang atau permusuhan antar negara, tapi mengingatkan kita karena dengan perang bisa mengubah manusia menjadi monster mengerikan. Sampai di sini review film kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Kalau Sinemania berkenan, boleh juga menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update di channel ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Hamzah, pamit.